Kejaksaan Agung membongkar dugaan korupsi program Makan Gratis (MBG), mulai pengadaan motor listrik senilai 1 triliun rupiah, puluhan ribu tablet, hingga ribuan TV 75 inci. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman Nahdi, mengungkap sejumlah pengadaan yang sedang didalami penyidik. Di antaranya pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar 1 triliun rupiah. Selain itu, terdapat pengadaan 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet elektronik, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Penyidik kini menelusuri proses pengadaan, penggunaan anggaran, dan kemungkinan adanya kerugian negara. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Menurut Anda, apakah pengadaan barang-barang tersebut sudah sesuai kebutuhan program pemerintah? Berikut pernyataan resmi Kejaksaan Agung. Terima kasih untuk kesabarannya, karena dari pagi berusaha untuk mencarikan informasi atau berita terkurang terkait dengan perkembangan penanganan perkara yang sedang kami tangani dari pagi sampai sore ya. Pada kesempatan hari ini, pada hari ini Rabu 3 Juni 2026, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI setelah melakukan serangkaian penyidikan, hari ini telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional atau BGN pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Direktur Penyidikan untuk menyampaikan perkembangan terhadap kasus yang sedang ditangani. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih pada teman-teman media semua. Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 3 Juli 2026, berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan tanggal 29 Mei 2026 perihal penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Tim penyidik pada telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, di antaranya adalah 3 orang saksi yaitu nama Saudara D.A. selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode bulan Agustus 2024 sampai dengan 2 Juli 2026, Saudara S.S. selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2025 sampai dengan 2 Juni 2026, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Pemakaran periode 2024 sampai dengan 2 Juni 2026. Bahwa setelah melalui rangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LB sebagai saksi, dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SL selaku Wakil Kepala Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LB selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Pemakaran sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Dengan kasus posisi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, pemerintah telah melaksanakan program makan bergizi gratis atau disingkat MBG
yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional dalam bentuk pemberian makan bergizi secara gratis dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau HGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang sumber dari APBN. Bahwa program APBN tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pendapatannya, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPVG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat menjadi mitra SPVG. Namun tetap tujuan dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantara dimiliki oleh saudara D, saudara SS, dan saudara LB. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara D bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LB dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan AK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga menjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan yang adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup negara. Bahwa nada perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Para tersangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demikian kami sampaikan.